Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Dwi Windaryanti dengan NIM 2052010104. Saya akan menjelaskan tentang gempa bumi. Pengertian gempa. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu, gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung api. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, gempa bumi adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Penyebab gempa bumi. Penyebab utama terjadinya gempa bumi adalah gerakan tektonik lempeng. Lempeng-lempeng ini dapat bergerak secara perlahan-lahan atau mendadak, yang menyebabkan terjadinya gempa bumi ketika permukaan bumi bergeser. Gerakan ini dapat terjadi di permukaan bumi atau di dalam tanah, dan dapat menyebabkan kerusakan struktur bangunan dan tanah. Jenis-jenis gempa bumi. 1. Gempa tektonik adalah gempa yang disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik di bawah permukaan bumi. Gempa ini biasanya disebabkan oleh kegiatan tektonik lempeng, seperti ketika dua lempeng saling bergerak dan bertabrakan atau terpisah satu sama lain. Gempa tektonik dapat menyebabkan kerusakan yang besar di sekitar daerah tempat terjadinya gempa. 2. Gempa vulkanik adalah gempa yang disebabkan oleh aktivitas vulkanik. Gempa ini biasanya terjadi di dekat gunung berapi atau wilayah yang memiliki aktivitas vulkanik. Pada gempa vulkanik, pergerakan dari magma atau lava di dalam gunung berapi dapat menyebabkan terjadinya gempa. Gempa vulkanik biasanya tidak sebesar gempa tektonik, tetapi dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan di sekitar gunung berapi. 3. Gempa runtuhan. Adapun gempa runtuhan atau terban, yaitu jenis gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua yang runtuh, dan lainnya. Gempa runtuhan biasanya memiliki dampak yang lebih kecil dan berdampak di wilayah yang sempit. Berdasarkan bentuk epicentrum. A. Gempa linier adalah gempa yang epicentrumnya berbentuk garis. Gempa tektonik merupakan gempa linier. Salah satu akibatnya tektonisme adalah patahan. B. Gempa sentral, yaitu gempa yang epicentrumnya berupa titik. Gunung api pada erupsi sentral adalah sebuah titik letusan, demikian juga runtuhan letak bumi. Berdasarkan kedalaman hiposentrum. Gempa dangkal disebut dangkal karena kedalaman hiposentrumnya kurang dari 100 km di bawah permukaan bumi. Gempa menengah. Gempa menengah memiliki kedalaman hiposentrum antara 100 km hingga 300 di bawah permukaan bumi. Gempa dalam. Gempa dalam memiliki kedalaman hiposentrumnya antara 300 sampai 700 km di bawah permukaan bumi. Sampai saat ini tercatat gempa terdalam berada pada 700 km di bawah permukaan bumi. Berdasarkan letak pusat gempa. A. Gempa laut. Gempa laut terjadi jika letak epicentrum terletak di dasar laut atau permukaan laut. Gempa ini terjadi karena getaran permukaan dirambatkan di permukaan laut bersamaan dengan yang dirambatkan pada permukaan bumi di dasar laut. Yang kedua, gempa darat. Gempa darat akan terjadi jika letak epicentrum berada di daratan. Berdasarkan jarak epicentrum. A. Gempa setempat berjarak kurang dari 10.000 km. B. Gempa jauh berjarak 10.000 km. C.
Gempa jauh sekali, berjarak lebih dari 10.000 km. Hal yang dilakukan saat gempa bumi. Yang pertama, bila berada di dalam rumah, jangan panik dan jangan berlari keluar. Berlindunglah di bawah meja atau tempat tidur. Bila tidak ada, lindungilah kepala dengan bantal atau benda lainnya. Jauhi rak buku, lemari, dan kaca jendela. Hati-hati terhadap langit-langit yang mudah runtuh, benda-benda yang tergantung di dinding, dan sebagainya. 2. Bila berada di luar ruangan. Jauhi bangunan tinggi, dinding, tebing terjal, pusat listrik, dan tiang listrik, papan reklame, pohon yang tinggi, dan sebagainya. Usahakan dapat mencapai daerah yang terbuka. Jauhi rak-rak dan kaca jendela. 3. Bila berada di dalam ruangan umum, jangan panik dan jangan berlari keluar karena kemungkinan dipenuhi orang. Jauhi benda-benda yang mudah tergelincir seperti rak, lemari, kaca jendela, dan sebagainya. 4. Bila sedang mengendarai kendaraan, segera hentikan di tempat yang terbuka. Jangan berhenti di atas jembatan atau di bawah jembatan layang atau jembatan penyeberangan. 5. Bila sedang berada di pusat pembelanjaan, bioskop, dan lantai dasar mal, jangan menyebabkan kepanikan atau korban dari kepanikan. Ikuti semua petunjuk dari pegawai atau satpam. 6. Bila sedang berada di dalam lift, jangan menggunakan lift saat terjadi gempa bumi atau kebakaran. Lebih baik menggunakan tangga darurat. 7. Bila sedang berada di dalam kereta api, berpeganganlah dengan erat pada tiang sehingga Anda tidak akan terjatuh seandainya kereta dihentikan secara mendadak. Bersikap tenanglah mengikuti penjelasan dari petugas kereta. Salah mengerti informasi petugas kereta atau stasiun akan mengakibatkan kepanikan. 8. Bila sedang berada di gunung atau pantai, ada kemungkinan longsor terjadi dari atas gunung. Menjauhlah langsung ke tempat aman. Di pesisir pantai, bahayanya datang dari tsunami. Jika Anda merasakan getaran dan tanda-tanda tsunami tampak, cepatlah mengungsi ke dataran yang tinggi. 9. Beri pertolongan. Karena petugas kesehatan dari rumah sakit akan mengalami kesulitan datang ke tempat kejadian, maka bersiaplah memberikan pertolongan pertama kepada orang-orang yang berada di sekitar Anda. 10. Evakuasi. Tempat-tempat pengungsian biasanya telah diatur oleh pemerintah daerah. Pengungsian perlu dilakukan jika kebakaran meluas akibat gempa bumi. Pada prinsipnya, evakuasi dilakukan dengan berjalan kaki di bawah kawalan petugas polisi atau instansi pemerintah. 11. Dengarkan informasi. Untuk mencegah kepanikan, penting sekali setiap orang bersikap tenang dan bertindaklah sesuai dengan informasi yang benar. Anda dapat memperoleh informasi yang benar dari pihak yang berwenang, polisi, atau petugas PMK. Jangan bertindak karena informasi yang tidak jelas. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.